Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasibah Sidiki dengan NIM 231524055 dari kelas D4 2B, anggota kelompok B2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah kami kembangkan untuk mahasiswa dalam mengakses informasi program kerja himpunan secara lebih praktis dan efisien. Selain itu, saya juga akan menjelaskan berbagai aspek pemrograman yang diterapkan selama proses pengembangan aplikasi ini. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai aplikasi yang sudah kami buat ini. Aplikasi yang sudah kami kembangkan adalah platform mobile yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan mahasiswa di lingkungan himpunan. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan akses cepat, mudah, dan transparan terhadap informasi program kerja himpunan. Fitur utama dari aplikasi meliputi pertama, ada daftar program kerja. Nah, di sini menampilkan semua program kerja lengkap dengan statusnya seperti belum diterima, sudah diterima, dan sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu forum diskusi. Forum diskusi ini adalah sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memberikan saran, masukan, atau berdiskusi terkait program kerja. Ya, selanjutnya yaitu upvote program kerja. Mahasiswa dapat memberikan upvote untuk program kerja yang mereka favoritkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dokumentasi program kerja, fitur untuk mendokumentasikan hasil pelaksanaan setiap program kerja. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter dan database Firebase dengan menerapkan paradigma pemrograman modern seperti OOP atau Object Oriented Programming, lalu ada Event Driven Programming serta Asynchronous Programming untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan paradigma pemrograman yang ada di aplikasi yang sudah kami buat. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami mengadopsi beberapa paradigma pemrograman utama. Antara lain ada OOP. Nah, di sini kami menggunakan kelas dan objek untuk mempresentasikan elemen aplikasi seperti model program kerja dan pengguna, sehingga memudahkan pengelola data dan logika. Selanjutnya ada Event Driven Programming. Nah, pada paradigma ini, kami terapkan untuk menangani interaksi pengguna seperti klik tombol atau input teks sehingga aplikasi dapat merespon aksi secara efisien. Yang terakhir, ada asynchronous programming. Paradigma ini digunakan untuk memproses data dari server tanpa menghambat antarmuka pengguna, memastikan aplikasi tetap responsif selama operasi berlangsung. Alasan menggunakan OOP. Yang pertama, karena reusability-nya. Kode mudah digunakan kembali. Lalu maintainability, yaitu mempermudah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya, encapsulation, yaitu menyembunyikan detail implementasi dan hanya menyediakan akses yang diperlukan. Mengenai penerapan OOP, di sini kami membuat kelas-kelas di mana kelas-kelas ini digunakan untuk mempresentasikan entitas event dalam aplikasi. Strukturnya ada atribut-atribut seperti properti yang relevan dengan data sebuah event seperti title, terus description, dan juga ada start date dan sebagainya. Lalu ada properti final dan the label untuk memastikan data bersifat tetap dan fleksibel dalam penggunaannya. Di sini ada penerapan event driven programming. Pada contoh ini berguna untuk mengelola state aplikasi untuk event menggunakan pendekatan event driven dengan blok atau qubit. Alasan memilih event driven programming, paradigma ini memungkinkan aplikasi merespon beberapa state secara otomatis, memastikan interaksi pengguna tetap mulus. Keunggulan dari event driven programming adalah scalability, yaitu cocok untuk aplikasi dengan skala besar. Lalu event driven programming juga membuat aplikasi dapat merespon perubahan state secara real time, dan juga bisa memisahkan logika bisnis dan antarmuka pengguna, memudahkan pengelolaan kode. Berikut adalah penerapan dari paradigma event driven programming. Nah, kelas event qubit ini mengatur state aplikasi yang berkaitan dengan data event, seperti saat memuat data atau loading, berhasil memuat atau sukses, atau terjadi kesalahan atau failure. Nah, strukturnya terdapat 4 use case utama. Antara lain ada create event, delete event, get all event, dan juga update. Setiap use case mempresentasikan tindakan utama pada data event. Fungsi seperti create dan get all menggunakan prinsip event driven untuk merespon interaksi pengguna, misalnya saat pengguna ingin menambah event baru atau membuat daftar event. Dan untuk penggunaannya, logika ini memisahkan state management dari antarmuka pengguna sehingga UI akan otomatis diperbarui ketika ada perubahan state di aplikasi. Nah,
Berikut adalah penerapan dari asynchronous programming. Tujuan dari kelas repository MPL ini adalah untuk mengelola operasi CRUD data event secara asinkron, baik dari sumber lokal maupun server. Di sini strukturnya ada komponen seperti remote data source, lalu ada local data source, digunakan untuk memisahkan sumber data antara server dan cache lokal. Lalu ada fungsi getAll untuk memeriksa status jaringan menggunakan network info. Jika terhubung, data diambil dari server, jika tidak, data diambil dari cache. Nah, untuk penggunaan, dengan asynchronous programming, operasi pengambilan data berjalan di latar belakang tanpa memblokir antarmuka pengguna, menjaga aplikasi tetap responsif. Lalu error handling. Misalnya server failure dan cache failure. Nah, untuk penggunaan dengan asynchronous programming, operasi pengambilan data berjalan di latar belakang tanpa memblokir antarmuka pengguna, menjaga aplikasi tetap responsif. Untuk error handlingnya, di sini ada server failure dan juga cache failure untuk memastikan aplikasi tetap stabil meskipun terjadi gangguan jaringan atau kesalahan server. Di sini saya akan bahas mengenai penerapan prinsip tipe data dan type safety. Kami memastikan pengguna tipe yang sesuai kebutuhan aplikasi untuk menjaga keamanan tipe data. Contohnya, integer digunakan untuk upvote count, sedangkan string digunakan untuk deskripsi. Validasi input diterapkan agar kesalahan dapat dicegah, misalnya memverifikasi format email atau membatasi input angka di kolom tertentu. Contohnya pada kelas event entity ini. Setiap properti di kelas event entity ini memiliki tipe data yang spesifik seperti string, data time, lalu integer, ataupun list string. Dengan tipe data yang ditentukan, thread dapat memberikan peringatan jika terjadi kesalahan saat menginisialisasi data yang tidak sesuai. Lalu manfaatnya adalah struktur data yang jelas memudahkan pengembang dalam memahami dan memanfaatkan objek event. Di sini saya akan bahas mengenai validasi input use case. Contohnya, pada kelas params, semua atribut didefinisikan dengan tipe data string agar menjaga konsistensi. Selanjutnya yaitu validasi input. Logika seperti pemeriksaan format email, is email valid, dan kecocokan kata sandi memastikan bahwa data yang dimasukkan valid sebelum dikirimkan ke server. Nah, manfaat dari validasi ini mengurangi potensi kesalahan yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna atau menyebabkan kegagalan sistem. Selanjutnya, mengenai penggunaan generics. Kelas abstract use case menggunakan generics T params untuk menentukan tipe data keluaran T dan parameter params. Keamanan tipe data dengan generics pengembang dapat memastikan bahwa tipe data yang digunakan pada kelas turunannya konsisten dengan kebutuhan spesifik tanpa mengorbankan keamanan tipe. Manfaatnya adalah pendekatan ini meningkatkan reusabilitas dan mencegah kesalahan kompilasi akibat penggunaan tipe yang tidak sesuai. Kesimpulannya yaitu prinsip tipe safety tidak hanya membantu mencegah kesalahan pada saat pengembangan, tetapi juga membuat aplikasi lebih andal, mudah dipelihara, dan aman digunakan. Selanjutnya mengenai penerapan prinsip enkapsulasi. Dalam aplikasi, data sensitif seperti informasi pengguna dilindungi dengan prinsip enkapsulasi. Atribut tertentu dibuat privat sehingga hanya dapat diakses melalui getter atau metode tertentu. Ini menjaga integritas data dan mencegah akses langsung dari luar kelas. Di sini, terdapat atribut seperti remote data source, local data source, network info, lalu local storage diberikan prefix underscore agar menjadikannya privat sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Lalu data hanya dapat dimodifikasi melalui fungsi create dan getAll yang menerapkan logika tertentu untuk menjaga integritas data. Implementasi network info check atau penyimpanan data ke local storage memastikan bahwa sumber data hanya diakses melalui proses yang terkendali. Kesimpulannya yaitu penerapan enkapsulasi dalam kode ini menjaga integritas data dengan membatasi akses langsung ke atribut penting. Operasi dilakukan melalui metode tertentu yang mencegah manipulasi data secara sembarangan dan meningkatkan keamanan serta stabilitas sistem. Selanjutnya saya akan membahas penerapan prinsip modularitas. Struktur aplikasi dirancang menggunakan prinsip modularitas dengan memisahkan kode ke dalam modul-modul seperti autentikasi, program kerja, dan diskusi. Pendekatan ini meningkatkan keterbacaan kode dan memudahkan pemeliharaan. Selain itu, logika yang sering digunakan seperti validasi input dibuat sebagai modul yang dapat digunakan kembali di berbagai fitur aplikasi. Yang pertama, mengenai pemisahan kode di blok.
Pemisahan logika autentikasi dipisahkan ke dalam autoqubit. Nah, dengan state dan logika terkait diatur secara modular. Modul ini dapat digunakan kembali di seluruh aplikasi untuk berbagai fitur yang memerlukan autentikasi. Selanjutnya, mengenai pemisahan kode di use case. Pemisahan logika pembuatan event dipisahkan ke dalam create event use case untuk menjaga modularitas dan memisahkan logika dari lapisan data atau UI. Use case ini dapat digunakan kembali untuk berbagai fitur aplikasi yang membutuhkan pembuatan event. Selanjutnya, pemisahan kode di data search. Kode untuk mengakses data dari API dipisahkan ke dalam event remote data search. Modul ini memisahkan tugas spesifik seperti fetch, create, dan update event dari logika lainnya, sehingga dapat digunakan kembali di lapisan lain. Kesimpulannya, penerapan prinsip modularitas seperti ini memisahkan logika aplikasi ke dalam modul-modul yang jelas dan mandiri. Pendekatan ini meningkatkan keterbacaan, mempermudah pemeliharaan, dan juga memulihkan reusability. Selanjutnya, mengenai penerapan prinsip konsistensi dan keterbacaan. Kami memastikan konsistensi dengan menerapkan konvensi penamaan camel case untuk variabel dan Pascal case untuk kelas. Selain itu, komentar disisipkan pada bagian kode yang kompleks untuk memudahkan pengembang memahami logika yang digunakan. Contohnya, pada variabel dan metode menggunakan camel case yaitu login case, logout case, register use case, dan juga check sign in status use case. Sedangkan kelas menggunakan Pascal case yaitu auto state dan autoqubit. Penamaan variabel dan metode yang deskriptif membantu memahami fungsi masing-masing bagian tanpa perlu banyak komentar. Identasi konsisten dan penataan kode mempermudah navigasi dalam file. Selanjutnya, pemanfaatan komentar dan penataan kode. Camel case digunakan untuk variabel dan metode getIt, terus configure dependencies, dan juga setup. Sementara Pascal case diterapkan untuk kelas TimeBlock. Selanjutnya, mengenai kombinasi konvensi penamaan dan komentar. Camel case digunakan untuk nama metode dan variabel, seperti pada bagian ini truncat, remove exception, dan juga clean HTML. Sedangkan kelas menggunakan Pascal case, yaitu string helpers. Penjelasan singkat di atas, setiap metode membantu memahami fungsinya secara langsung. Kode dirancang dengan rapi menggunakan identitas yang konsisten dan tata letak logis. Kesimpulannya, penerapan prinsip konsistensi dalam konvensi penamaan, komentar yang jelas, serta penataan kode yang rapi menghasilkan kode yang lebih mudah dipahami, diikuti, dan dikelola oleh pengembang lain. Hal ini sangat mendukung kolaborasi dalam tim dan meminimalkan potensi kesalahan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip penerapan abstraksi. Prinsip abstraksi diterapkan dengan memanfaatkan interface dan abstract class untuk menyembunyikan detail implementasi. Dengan demikian, komponen lain hanya berinteraksi dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Contohnya, pada kelas event repository ini mendefinisikan kontrak untuk operasi CRUD event. Lalu, implementasi ini spesifik metode CRUD tidak terlihat oleh pengguna interface. Implementasi dapat diubah tanpa memengaruhi kode yang menggunakan interface ini. Selanjutnya, pada kelas create event use case ini mengimplementasikan interface use case untuk pembuatan event. Logika bisnis untuk pembuatan event terpisah dari detail implementasi repository. Pengguna hanya memanggil metode call tanpa mengetahui detail eksekusi. Selanjutnya, abstraksi pada data source. Pada kelas event remote data source mendefinisikan antarmuka untuk operasi data remote. Detail seperti pemanggilan API disembunyikan dalam event remote data source MPL. Hanya perlu memanggil metode seperti fetch event, lalu tanpa mengetahui implementasinya. Kesimpulannya, penerapan abstraksi melalui interface dan abstract class membantu menyederhanakan pengguna kode dengan menyembunyikan detail implementasi yang kompleks. Hal ini memfokuskan pengembang pada fungsi utama kode, meningkatkan keterbacaan, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip penanganan kesalahan. Kami menerapkan mekanisme target untuk mengatasi berbagai kesalahan, seperti kegagalan koneksi internet atau validasi input. Selain itu, pesan kesalahan ditampilkan dengan cara yang jelas dan informatif kepada pengguna. Contohnya, pada penerapan target di sini ada di kelas out register use case. Penggunaan block targets untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi, seperti kesalahan fire based out exception.
Di sini memberikan pesan spesifik untuk kesalahan tertentu, misalnya email sudah terdaftar atau password lemah. Dengan menangkap kesalahan, aplikasi tetap stabil dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Selanjutnya, validasi input dengan pengajakan kondisi. Pada kelas Out Remote Data Research MPL, dilakukan pengecekan kondisi sebelum memproses operasi pendaftaran. Validasi awal mencegah pengirim data tidak valid sehingga mengurangi risiko error dari sisi server, mengembalikan value spesifik untuk setiap kondisi input yang tidak valid. Lalu, mapping objek kesalahan ke pesan yang dapat dimengerti. Mengonversi berbagai jenis objek failure menjadi pesan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dengan mekanisme mapping, semua kesalahan dapat ditampilkan dalam format yang seragam. Pesan kesalahan yang jelas meningkatkan kualitas interaksi pengguna dengan aplikasi. Kesimpulannya, penanganan kesalahan yang baik melibatkan catch validasi input dan mapping kesalahan menjadi pesan yang informatif. Dengan pendekatan ini, aplikasi lebih stabil karena error tertangani dengan baik. Pengalaman pengguna lebih baik karena pesan yang diberi jelas dan sesuai konteks. Potensi crash dapat diminimalkan sehingga keandalan aplikasi meningkat. Sebagai penutup, aplikasi yang kami kembangkan telah berhasil mengintegrasikan berbagai prinsip pemrograman modern termasuk paradigma tipe data yang tepat serta struktur kode yang modular. Dengan pendekatan ini, aplikasi kami tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga mudah untuk dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak demo ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan wawasan baru dalam pengembangan aplikasi di masa depan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.